Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pemanfaatan nilai estetika bunga liar sebagai aromaterapi, penghilang rasa bad mood, dan hiasan dekoratif. Profil perusahaan, nama usaha, The Flow atau Dry Flower, bidang usaha, manufaktur, jenis usaha, kerajinan tangan, alamat perusahaan, Pasar Kliwon, Blok D2, nomor handphone 0831 2402 7812, alamat email vetra.anto@upload.com. Mulai berdiri tahun 2020. Visi dari rencana bisnis Dry Flower ini adalah sebagai berikut. 1. Menawarkan kerajinan yang lebih kreatif dan indah. 2. Memanfaatkan keberadaan tumbuhan liar ini sebagai peluang usaha yang menguntungkan. 3. Melatih mahasiswa berwirausaha. Misi, kami akan membuka usaha Dry Flower untuk mencapai tujuan dengan 1. Memanfaatkan nilai estetika bunga liar sebagai aromaterapi, penghilang bad mood, dan hiasan dekoratif. 2. Memberikan kualitas barang yang sangat unik dan menarik. 3. Senantiasa berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk memaksimalkan pelanggan. Ringkasan eksekutif, bisnis model kanvas, Dry Flower. Key partners. 1. Supplier, Karung Goni. 2. Supplier, Tari Drami. Key activities. 1. Pembelian bahan baku. 2. Produksi. 3. Marketing. Key research. 1. SDM, marketing, vendor, purchasing, partner, relation. 2. Alat dan bahan, gunting, lem tembak, dan lilin. Value proposition. 1. Tanaman liar yang dimanfaatkan. 2. Harga terjangkau. 3. Dapat dipasarkan kembali. Customer relationship. 1. Diskon untuk pembelian lebih dari 4 produk. 2. Kritik dan saran konsumen. Bisa melalui WhatsApp dan Facebook. Channels. 1. Sosial media. 2. Direct marketing. Customer segment, masyarakat umum dengan target utama remaja. Cost structure, produksi, transportasi, marketing, dan sales. Revenue streams, penjualan pada produk. Selanjutnya terkait dengan struktur organisasi, di mana struktur organisasi tersebut kami membagi struktur sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, di mana terdapat manajer dan 4 divisi. Nah, 4 divisi ini ada divisi keuangan, divisi pembelian, divisi produksi, dan divisi pemasaran, di mana hal tersebut terdapat person penanggung jawab. Yang pertama manajer, yaitu di bawah kendali Vetra, divisi keuangan Anissa, divisi pembelian Laili, divisi produksi Adelia, dan yang divisi terakhir divisi pemasaran yaitu Linda. Kami juga akan melakukan tahapan jenis usaha yang dilakukan selama 4 bulan, di mana tentunya hal tersebut ada person penanggung jawabnya. Yang pertama yaitu terkait dengan survei pasar dan perancangan usaha yang dilakukan oleh Siti Anissa. 2. Persiapan alat dan bahan serta tempatnya yang akan dilakukan oleh Rizky Amalia. Yang ketiga, tahap produksi yang akan dilakukan Adelia Rendita Sindiani. Yang keempat, tahap promosi dan pemasaran produk yang akan dilakukan oleh Linda Eka Mertiasari. Dan yang terakhir terkait dengan evaluasi usaha yang akan dilakukan oleh Vetra Anto Perdana, di mana tahapan jenis usaha tersebut dilakukan selama 4 bulan. Rencana pelaksanaan usaha kami membagi 4 pelaksanaan. Yang pertama pengenalan produk, yang kedua pengenalan wilayah pemasaran, yang ketiga kegiatan promosi, dan yang keempat strategi penetapan harga. Yang pertama terkait dengan pengenalan produk, usaha The Flower ini sebagai produk 2-in-1 yang mengusung konsep vintage dengan memakai bambu berlapis kain goni yang akan digunakan sebagai vas atau tempat rangkaian dari bunga liar. Yang kedua yaitu pengembangan wilayah pemasaran. Nah, pada tahap ini kami lakukan dengan strategi pemasaran baik offline ataupun secara online. Secara offline kami akan melakukan kerjasama dengan beberapa florist di daerah Kudus. Nah, di samping itu kami juga melakukan secara online dan memasarkannya melalui media sosial dan membuka toko online, misalnya melalui website ataupun media sosial lainnya seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Yang ketiga, kegiatan promosi. Promosi yang kami lakukan
kami berfokus terlebih dahulu pada penjualan online, karena di era digital seperti ini, pada penjualan online tentunya akan mudah dijangkau oleh masyarakat secara luas, tidak hanya masyarakat lokal saja, tetapi juga masyarakat umum ke berbagai daerah. Kami melakukan pemasaran online melalui media sosial, misalnya Instagram atau website, serta pengenalan produk melalui video, misalnya TikTok Shop. Selanjutnya yang keempat, strategi penetapan harga. Berdasarkan perhitungan HPP, harga jual untuk produk hiasan bunga kering ini yaitu 45.000, di mana harga tersebut kami bandrol dengan harga yang sangat terjangkau, tentunya yang itu bisa memberikan kepuasan kepada konsumen. Kami juga menargetkan dan fokus pada golongan menengah ke atas, tetapi tidak memungkinkan juga produk kami bisa dijangkau oleh kalangan bawah. Terkait dengan gambaran produk, yang pertama kami melakukan analisis situasi, di mana dari berbagai macam tumbuhan liar kami akan olah, dan tumbuhan liar tersebut kami temukan di wilayah Kudus, khususnya di daerah persawahan, di mana daerah persawahan ini sering kita temukan tumbuhan liar karena di persawahan tersebut mempunyai kesuburan tanah yang tinggi. Hampir di semua bagian dari tumbuhan liar, mulai dari bunganya, daun, hingga batangnya, itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah produk baru yang tentunya lebih inovatif dan mempunyai daya guna. Penggunaan bambu ini dirasa lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan produk berbahan dasar plastik. Tentunya dengan kreativitas dan inovasi yang kami lakukan, batang bambu akan kami padukan dengan karung goni atau limbah goni yang akan diolah menjadi produk yang unik, menarik, dan mempunyai daya guna yang berkelanjutan. Penggunaan bahan material yang unik dan menarik serta mempunyai nilai daya guna ini bisa digunakan untuk pengolahan produk secara lebih lanjut. Penggunaan bahan material lainnya dari alam, misalnya seperti kayu, batu alam, bisa menjadi tambahan atau bisa kami ekspos dengan mengaplikasikannya pada interior ruangan yang lebih menonjolkan kesan vintage. Berdasarkan kondisi tersebut, kami mulai muncul ide berwirausaha dengan mempertimbangkan potensi dari produk yang akan dihasilkan, yaitu berupa hiasan bunga kering melalui pemanfaatan nilai estetika bunga liar sebagai aromaterapi, penghilang bad mood, dan hiasan dekoratif. Produk kami tentunya mempunyai peluang pasar dan potensial untuk masa yang akan mendatang, dan kami mengusung konsep 2-in-1. Gambaran produk. The Flow atau Tree Flower merupakan nama yang menjadi identitas usaha. Lingkaran bunga sebagai makna identitas diri akan terarah ke yang lebih tepat. Keindahan aroma bunga sendiri dapat memberikan kesejukan, seakan-akan ada kedamaian dalam tatanan pernyataan kasih yang indah dan menyentuh. Warna pink muda dipandang mencerminkan kelembutan dan kasih sayang. Memanfaatkan keberadaan tumbuhan liar ini sebagai peluang usaha yang menguntungkan dengan perpaduan bambu dengan limbah karugoni sebagai pemanfaatan nilai estetika bunga liar sebagai aromaterapi, penghilang bad mood, dan hiasan dekoratif. Usaha The Flow atau Tree Flower sebagai produk 2-in-1 mengusung konsep vintage dengan memakai bambu berlapis kain goni sebagai vas atau tempat rangkaian dari bunga liar. Analisa tren pasar. Yang pertama, segmenting berdasarkan fungsional produk sebagai aromaterapi dan hiasan dekoratif. Segmentasi dari hiasan bunga kering adalah konsumen perempuan maupun laki-laki. Golongan ekonomi menengah ke atas dari usia remaja hingga dewasa. Targeting hiasan bunga kering sebagai hiasan dekoratif yaitu generasi muda dan ibu rumah tangga. Kemudian positioning hiasan bunga kering The Flow sebagai produk 2-in-1 yaitu untuk aromaterapi, penghilang bad mood, dan hiasan dekoratif. Keunggulan produk dan harga produk. Yang pertama, keunggulan produk. Produk hiasan bunga kering ini memiliki konsep 2-in-1,
memiliki keunggulan sebagai aromaterapi yang memiliki nilai estetika sebagai hiasan dekoratif. Dari segi nama usaha, The Flow merupakan kata yang singkat dan mudah diingat sehingga termasuk ke dalam branding awareness. Kemudian harga produk. Harga jual untuk produk hiasan bunga kering adalah Rp45.000 sesuai perhitungan HPP yang dinilai relatif terjangkau untuk seluruh konsumen The Flowers. Survei dan evaluasi pasar. Yang pertama ada stretch atau kekuatan. Produk 2-in-1 ini sebagai aromaterapi penghilang bad mood yang memiliki nilai estetika sebagai hiasan dekoratif bernuansa vintage. Produk unik dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Proses produksi tergantung pada ketersediaan bahan baku utama yaitu bunga liar. Bunga kering rentan terhadap jamur ketika berada pada ruangan dengan keadaan lembab terutama pada saat masa penghujan. Yang ketiga yaitu ada opportunity atau peluang. Sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan tersier yaitu pemotongan akan relaksasi dan estetika ruangan. Menciptakan tren pasar melalui pengembangan pangsa pasar dari produk hiasan bunga kering. Yang keempat ada threat atau tantangan. Keterbatasan bunga liar apabila tidak dilakukan pengelolaan bahan baku secara baik, rentan terhadap pesaing yang melakukan plagiarisme terhadap konsep produk yang telah. Target dan strategi pasar. Yang pertama yaitu target pasar. Targeting hiasan bunga kering sebagai hiasan dekoratif yaitu semua kalangan. Tetapi kami memfokuskan dulu kepada generasi muda dan ibu rumah tangga. Yang kedua ada strategi pemasaran. Tahap ini dilakukan dengan strategi pemasaran secara baik maupun online atau offline. Promosi yang kami fokuskan adalah secara online dikarenakan lebih efektif di era digital seperti saat ini. Tujuan dengan adanya strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu agar dikenal masyarakat luas dan mendapatkan loyalitas bagi para pelanggan. Loyalitas pelanggan kami dapatkan dengan cara merespon baik ada setiap konsumen bertanya terkait dengan apa yang mereka butuhkan. Yang selanjutnya ada analisis produksi dan SDM. Yang pertama ada tahap persiapan alat, bahan, dan tempat. Mempersiapkan alat dan bahan seperti bunga liar kering, bambu, goni, hairspray, lem, dry flower foam atau busa kering, essential oil, renda, gunting, lem tembak, label, dan kemasan. Selain itu, kami juga melakukan survei untuk tempat produksi. Dalam tahap ini, kami melakukan secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan. Analisis produksi dan SDM. Tahap produksinya, yang pertama jemur bunga liar hingga kering, kemudian bunga dirancang menjadi satu, rangkaian bunga sesuai dengan ukuran. Yang kedua, potong kulit jagung membentuk pola kelopak bunga, kemudian susun pola menjadi rangkaian bunga. Amplas permukaan atas potongan bambu, potongan kain goni sesuai dengan ukuran potongan bambu, kemudian rekatkan goni tersebut dengan permukaan bambu secara menyeluruh, tempelkan renda dan tali rami goni pada bagian atas dan bawah dan secara melingkar. Potongan dry flower foam atau busa kering sesuai ukuran diameter potongan bambu, kemudian masukkan ke dalam rongga bambu. Tancapkan batang rangkaian bunga liar kering ke dalam bambu yang setelah di dry flower foam atau busa kering. Untuk analisis perhitungan ekonomi per produksi, dengan biaya tetap itu 1.100.000, dengan biaya variabel 4.735.000, dengan biaya total 5.835.000. Jumlah produksi per semester atau per unit itu 150 unit. Dengan harga pokok produksinya, kita menghitung dari total biaya produksi per semester dibagi dengan kapasitas produksi per semester, sehingga menghasilkan 4.735.000 dibagi dengan 150, sehingga harga pokok produksinya itu 31.567 per unit. Untuk harga jual atau per unitnya, kita mengambil keuntungan 40%, sehingga 31.567 ditambah 40% dikali 31.567 sehingga mendapatkan harga 44.194 untuk dibulatkan menjadi 45.000. Untuk laba harga jual dikurangi harga pokok produksi sehingga 45.000 dikurangi 31.567 sehingga menghasilkan 13.433.000. Terima kasih.